Yesus, Engkau menyertai setiap kami, setiap hati kami ya Tuhan. Yesus, buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami bisa ya Tuhan memuji Engkau, memuliakan nama Engkau. Pada ini ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan segenap hidup kami ke dalam kuasa Engkau. Acara hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam kuasa Engkau Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya.
dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari sama-sama katakan amin. Yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat 37, demikian bunyi firman Allah. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi dia. Kita ulangi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, firman Allah pada bagian ini, kalau boleh kami berikan satu judul, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, sampai saat ini keadaan manusia, termasuk kita saat ini, masih berada dalam zona kesulitan. Ya. Sampai saat ini saudara, kita berada dalam situasi yang sulit, ya. Dengan adanya yang disebut pandemi corona yang tidak jelas kapan berakhirnya. Saudara, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai harapan, ya, mempunyai harapan di masa-masa yang sulit ini kita bisa menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, ya, atas kesulitan hidup yang ada saat ini. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam ayat yang kita baca, di situ dituliskan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan akan disebut sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang perlu garis bawahi, lebih dari pemenang. Saudara, apa yang dimaksud lebih dari pemenang itu, saudara? Apa yang dimaksud, ya, lebih dari pemenang itu, saudara? Saudara, yang dimaksud lebih dari pemenang itu menurut firman Allah, ya, bukan seperti seorang yang sedang menjalani persidangan suatu kasus, ya, lalu orang itu dibantu oleh seorang pengacara atau kuasa hukum sehingga orang itu dimenangkan dalam kasus tersebut. Saudara, yang dimaksud lebih dari pemenang bukan seperti itu, saudara. Ya. Bukan seperti orang yang sedang menghadapi pengadilan, ya, persidangan dalam satu kasus buat dimenangkan. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi yang dimaksud lebih dari pemenang menurut pandangan firman Allah, saudara, yang pertama, saudara, ketika kita dalam kesulitan, kita tidak kehilangan sikap hati yang benar. Ya. Ketika kita dalam kesulitan, saudara, kita tidak akan kehilangan sikap hati yang benar. Saudara, pada umumnya jika seseorang atau orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah sedang menghadapi kesulitan atau terjepit kepada sesuatu masalah, maka orang itu tidak segan-segan, saudara, untuk melakukan perbuatan yang jahat. Pikirannya dipenuhi dengan satu kejahatan, saudara. Saudara, kalau 2 minggu yang lalu, saudara,
saya masih di Bali. Di daerah Denpasar itu ada sebuah pom besar, saudara, yang mengarah ke bandara. Dan kebetulan pom itu yang menjaga semua wanita, saudara. Ketika jam 12 siang, sepi, tidak ada kendaraan pun yang ngisi bensin, saudara. Maka datanglah seorang pengendara sepeda motor dengan memakai atribut Gojek, saudara. Dia datangi ya ke pom. Kebetulan si penjaga pom ini, para wanita ini sedang menghitung uang, ya, ada berapa orang menghitung uang dapat berapa. Datanglah seorang pengendara sepeda motor dengan atribut Gojek. Kemudian dengan menodongkan senjata api, saudara, nggak tahu apa ini senjata api betulan atau mainan, saya nggak tahu, ya. Dan semua uang dirampas, ya. Totalnya berapa juta dirampas, dan sampai saat ini belum ketemu siapa pelakunya, saudara. Nah, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita dikatakan lebih dari pemenang. Bukan kita memenangkan suatu pertandingan, memenangkan suatu persidangan, tidak, saudara. Tetapi yang dimaksud sebagai pemenang di sini, ketika kita berada dalam situasi yang terjepit, berada dalam situasi yang sulit, saudara, kita tidak akan kehilangan sikap yang baik, saudara. Tetapi justru di saat kesulitan itulah sikap hati kita yang baik, sikap hati kita yang benar akan semakin nampak dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, ini, saudara, yang dimaksud lebih dari pemenang itu. Bukan sekedar pemenang, ya, tetapi lebih dari pemenang. Kalau dalam situasi apapun kita tidak kehilangan sikap hati yang baik. Saudara, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-143 dikatakan, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaan. Mazmur mengatakan, aku ditimpa kesusahan, aku ditimpa kesesakan, tetapi firman Allah itulah yang menjadi kesukaanku. Artinya ketika kita berada dalam situasi kondisi yang sangat menyakitkan, sangat terjepit, firman Allah itulah yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Allah, kebenaran firman Allah, sikap hidup yang benar itulah yang menjadi utama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang kedua, saudara, yang dimaksud lebih dari pemenang, ketika kita dalam keadaan yang sulit, kita tidak kehilangan namanya sukacita atau damai sejahtera. Saudara, tidak jarang orang-orang yang tidak mengenal Allah, jika dalam kehidupannya menghadapi satu pergumulan, menghadapi susah, terjepit sesuatu, ya, tidak jarang mereka itu rasa sukacita, rasa bahagia, ya, telah banyak dalam kehidupannya. Nah, saudara, memang menurut ukuran orang dunia, memang sangat tidak mungkin, saudara, dalam keadaan terjepit, keadaan sulit, ya, keadaan susah dan sebagainya, sangat tidak mungkin, ya, seseorang bisa bersukacita, seseorang bisa merasakan bahagia, saudara. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam keadaan terjepit, keadaan yang sulit sekalipun, saudara kasih, dapat dipastikan kita sangat bisa untuk merasakan sukacita, damai sejahtera, saudara. Mengapa, saudara?
Saudara, janji Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah saudara dasar kita untuk tetap bersuka cita dalam keadaan sulit apapun. Kalau tadi pemimpin pujian bersaksi bagaimana ketika dia merasakan satu kesulitan hidup, hidupnya terjepit dengan satu penyakit yang mematikan. Tetapi mereka tidak pernah merasakan kesusahan. Ketika saya itu PA, itu bolnya, saya ya biasa-biasa saja, ya tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa suka, susah dan sebagainya. Inilah saudara yang dimaksud lebih dari pemenang. Dalam kesulitan apapun saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mendapatkan janji-janji Allah yang sungguh luar biasa, kita tidak akan kehilangan namanya sukacita. Saudara, tidak jarang saat ini di masa-masa yang sulit ini, orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri dan sebagainya, saudara. Ya. Karena sudah pikiran jutek, saudara. Pikiran sudah tidak ada sukacita. Puji Tuhan, saudara, kita sebagai anak Tuhan, ya. Dalam situasi apapun, saudara, sukacita dalam hati kita masih ada. Saudara, kalau seandainya dalam hati kita tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, mungkin saat ini kita tidak akan ada di gereja, saudara. Mungkin kita tidak akan ibadah, saudara, karena tidak sukacita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, ya, dalam situasi keadaan apapun memberi sukacita, ya, kesulitan apapun, saudara, tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, saudara, sebagai anak Tuhan, ya, dalam situasi apapun, keadaan apapun, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Itulah saudara kedua hal itulah yang dimaksud lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Ketika kita dalam kesulitan, kita tidak kehilangan sikap hati kita yang baik. Yang kedua, kita tidak kehilangan sukacita walaupun di tengah-tengah dunia yang semakin sulit. Selanjutnya, saudara, bagaimana agar kita menjadi anak Tuhan yang lebih dari pemenang? Sini ada beberapa hal yang akan kita sama-sama pelajari. Yang pertama, saudara, kita harus mau dilatih Tuhan, ya, untuk menjadi lebih dari pemenang. Yang pertama, kita harus dilatih oleh Tuhan. Kita harus mau dilatih oleh Tuhan, saudara. Saudara, kita ingat kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, saudara. Saudara, sebenarnya kalau dijalani melalui jalan kaki, saudara, ya di sana kurang lebih 2 minggu dan sudah sampai di Kanaan. Tetapi Allah membawa bangsa Israel ke tempat yang sulit, ke tempat yang susah, harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun itu. Nah, saudara, bahwa Allah melatih bangsa Israel sebelum masuk ke Kanaan, saudara, dilatih sebagai orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang tangguh dalam menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Kenapa, saudara? Yang menurut firman Allah, ternyata di Kanaan itu masyarakatnya, yang dikatakan di sana, orangnya itu dikatakan seperti raksasa yang besar, raksasa yang ganas, raksasa yang mengerikan. Nah, saudara, kalau seandainya bangsa Israel tidak tetap dilatih dengan situasi yang sulit, saudara, sangatlah tidak mungkin bisa
menghadapi ya orang-orang masyarakat penduduk di Kanaan saat itu. Dilatih selama 40 tahun menghadapi kesulitan, menghadapi masalah-masalah yang begitu berat, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasaikan seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, melatih dan menguasai diri itu sangat perlu bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Melatih diri dan menguasai diri itu sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan di masa-masa yang sulit ini, saudara. Kenapa, saudara? Kenapa, saudara? Keinginan daging ya itu merupakan pintu utama untuk orang masuk dalam perbuatan yang jelek. Keinginan daging itulah pintu utama ya bagi manusia masuk dalam dosa. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya. Sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melatih tubuh kita di dalam situasi yang sulit ini dan menguasainya supaya kita tidak jatuh dalam perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara, kesulitan yang saat ini kita rasakan ya, janganlah kita ambil segi negatifnya, saudara, tetapi juga ada segi positifnya. Di mana dengan kesulitan semacam ini, saudara, secara tidak langsung Allah mendidik kita, Allah melatih kita. Ini merupakan satu sekolah kehidupan kita, saudara. Sebelum kita masuk ke Kanaan Samawi, sebelum kita masuk ke surga, saudara, kita dididik, diajar oleh Allah untuk menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang sempurna, saudara. Sedang sebab itulah kesulitan apapun, saudara, mari ya kita boleh belajar untuk menguasai diri kita, belajar ya untuk melatih tubuh kita, saudara. Saudara, kita tidak tahu tahun depan apakah keadaan dunia semakin baik ataukah semakin tidak baik, kita tidak tahu, saudara. Tetapi menurut firman Allah bahwa setiap hari, setiap minggu, setiap tahun keadaan dunia tidak semakin baik, saudara. Sebab itulah mari di saat-saat yang sulit ini, saudara, kita boleh belajar melatih diri, menguasai diri agar di tahun-tahun yang akan datang, ketika kita menghadapi masalah apapun, kita tidak akan pernah tergoyahkan akan iman kita, saudara. Dan yang kedua, saudara, bagaimana kita dapat menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, saudara. Yang kedua, jangan kita mudah menyerah, tetapi tetaplah semangat. Jangan mudah putus asa, jangan kita mudah menyerah, tetapi tetaplah semangat, saudara. Saudara punya kekasih, salah satu sifat manusia itu adalah suka mengeluh, ya. Salah satu sifat manusia itu adalah suka mengeluh, ya. Jika sedang menghadapi kesulitan, menghadapi masalah itu, sering ya manusia itu mengeluh, ya, mengeluh dan mengeluh, ya, mengeluh dan sebagainya, saudara. Nah, saudara yang kekasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, dalam situasi keadaan apapun saat ini, kesulitan apapun saat ini, saudara, marilah kita jalani kehidupan ini dengan apa adanya, saudara. Saudara, kalau memang keadaan saat seperti ini mau diamankan, saudara, ya. Kalau keadaan zaman sudah seperti ini mau diamankan, saudara. Kita mau berontak, mau melawan Allah, ya, mau melawan pemerintah, tidak bisa, saudara.
Dan mari kita jalani saudara, kita lakukan hidup ini dengan apa adanya saudara. Saudara, mungkin di masa-masa pandemi ini ya, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang penghasilannya semakin menurun dengan sulitnya ekonomi seperti saat ini saudara. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ya, kerjakan apa yang kita bisa lakukan, ya. Ini yang sudah pada umumnya saudara, dengan adanya kesulitan hidup ini, ya banyak orang-orang yang mungkin buka usaha melalui online, ya banyak saudara, ya. Mungkin saudara bisa buka usaha di rumah, ya, mungkin bikin nasi bungkus dijual kemana, ya, mungkin bisa bikin kue kita jual di mana, ya. Saudara lakukan, kerjakan saudara. Ya, jangan kita hanya berdiam diri saudara. Jangan kita merenungi nasib zaman saudara. Kerjakan apa yang saudara lakukan, yang bisa Anda lakukan di masa yang sulit ini. Jangan patah semangat saudara. Ya. Jangan kehilangan semangat saudara. Ya. Jangan mudah putus asa saudara. Kerjakan dengan sebaik-baiknya saudara. Ya. Mungkin saudara bisa membuka melalui aplikasi yang usaha secara online. Mungkin saudara bisa buka usaha kecil-kecilan di rumah. Kerjakan saudara, ya, dengan penuh semangat saudara. Saudara, dalam 2 Tawarekh pasal yang 15 ayat yang ke-7, 2 Tawarekh pasal 15 ayat yang ke-7, demikian firman Allah. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Perhatikan, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah, ya, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara, sungguh ayat ini kami rasakan saudara. Saudara, kalau 3 minggu yang lalu, ketika anak kami Kristi memasuki menjalani operasi penyakit tumor, ya, hari Senin pagi jam 10 dia masuk ruang operasi, jam 11 kurang seperempat selesai, ya, kemudian dibawa ke ruang steril saudara untuk menghilangkan apa itu virusnya. Kemudian jam 2 siang sudah sadar, dia masuk ke ruang perawatan. Ya, ruang perawatan kira-kira jam 5:30 sore, dokternya ke menjenguk dan memeriksa Kristi. Dikatakan, Bu Kristi, kalau ibu nanti mau bicara kecil, tidak sakit, berarti ibu sudah boleh pulang. Akhirnya diizinkan pulang. Ya. Jam 6 sore pulang saudara. Selasa paginya saudara, ya, Selasa paginya anak kami dialami seseorang, dimana dia orang ini minta atau pesan nasi respon saudara, ya. Karena saya di sana di samping kerja juga buka usaha respon saudara, karena keadaan seperti ini dia buka. Ada seorang yang WA minta dibuatkan respon sebanyak 60 bungkus, 60 respon. Kuenya itu kurang lebih 100 biji. Kalau saya tanya, Tim gimana nih? Dilanjut apa enggak? Dilanjut aja Pak. Kamu nggak sakit tak? Nggak sakit tak? Nggak tahu pas sakit sakit bener Pak enggak? Saya nggak tahu apakah kalian terpaksa ada orderan ini, nggak tahu sudah. Nggak Pak, nggak sakit. Benar. Kalau gitu nggak apa-apa. Saya dengan istri saya ke pasar beli bumbu, suaminya istri beli ayam saudara ke tempat tonton. Kau dikerjakan bersama-sama. Jam 3:30 selesai, langsung dikirim ke orang biasa. Nah, saudara, ini satu berkat Allah. Kalau berkat Allah tidak kemana-mana saudara. Berkat Allah tidak lari kemana-mana. Ada dekat kita saudara. Dan sesuatu yang sulit pun ada di dekat kita saudara. Kalau kita tidak patah semangat, kalau kita tidak putus asa, ya, dalam situasi pun jangan putus asa. Kerjakan apa
bisa lakukan di masa yang sulit ini. Saudara mungkin di rumah bisa menjual makanan ceker pedas, silakan saudara buatlah. Jangan saudara ragu. Mungkin saudara bisa membuat kue, buatlah saudara. Ya, pastilah Tuhan itu dikatakan janjinya upah bagi usahamu. Berarti usaha kita tidak akan sia-sia, saudara, kalau kita tidak patah semangat. Saudara, sebab itulah kita sebagai anak Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita patah semangat. Tetap, saudara, kita jangan hidup ini dengan apa adanya, saudara. Ya, kalau memang dunia seperti ini mau diamalkan, saudara, ya, kita jalani aja kehidupan ini dengan penuh sukacita. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, agar kita menjadi seorang pemenang, setia sampai mati. Setia sampai mati. Saudara, Tuhan tidak mencari, ya, Tuhan tidak mencari orang-orang yang rajin ke gereja. Tidak, saudara. Tuhan tidak mencari orang-orang yang rajin ke gereja, tidak. Tetapi Tuhan mencari orang yang setia kepada Allah sampai mati. Ada saudara? Tuhan tidak mencari orang yang rajin ke gereja, saudara. Tetapi Tuhan mencari orang yang setia sampai mati kepada Tuhan. Saudara, dalam Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ya. Bapak Ibu saudara kekasih, dunia saat ini dipenuhi dengan namanya kebohongan. Ya. Dipenuhi dengan kebohongan, saudara. Banyak orang yang berpenampilan baik, ya. Banyak orang-orang yang seolah-olah berlaku baik, saudara. Tetapi di dalam hatinya tidak ada kesetiaan, saudara. Sangat tidak jarang, saudara, orang-orang Kristen saat ini dia rajin ke gereja, ya, dia rajin mengikuti segala kegiatan gereja, tetapi itu dilakukan hanya sebagai formalitas, supaya mereka diakui oleh masyarakat umum bahwa dia orang Kristen kalau minggu ke gereja. Tetapi di dalam hatinya tidak ada namanya kesetiaan. Saudara, orang yang setia kepada Tuhan, pasti orang itu akan tekun beribadah. Tetapi orang yang rajin ke gereja, belum tentu dia mempunyai namanya kesetiaan. Ya? Jadi kita bisa memilah-milah. Bukan berarti orang yang rajin ke gereja, rajin mengikuti semua kegiatan gereja itu orang setia. Belum tentu, saudara. Tetapi orang yang setia pasti dia adalah orang yang selalu tekun beribadah. Saudara, dalam Amsal 3 ayat 3 sampai 4, Amsal 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada roh hatimu, maka engkau akan mendapat, perhatikan saudara, kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Kalungkanlah, ya, kalungkanlah dikatakan kasih dan setia di dalam lehermu dan tulis dalam roh hatimu, maka kamu akan mendapatkan penghargaan di pemandangan Allah maupun di pemandangan manusia. Itulah saudara, ya, kalau kita mau menjadi seorang lebih dari pemenang, setia sampai mati kepada Allah, saudara. Saudara, sedikit apa sih arti setia itu, saudara? Saudara, setia itu artinya berpegang teguh
pada janji, ya. Berpegang teguh pada janji. Saudara, sering sih kami melihat ya, ada anak Tuhan pada saat dia menghadapi kesulitan atau masalah, dia berjanji, Pak, nanti kalau kesulitan masalahku sudah selesai, saya akan lebih setia, lebih rajin ke gereja. Puji Tuhan, baiklah. Saudara, ternyata dengan berjalannya waktu, saudara, orang ditolong oleh Allah, saudara, ternyata janji itu tidak pernah dilakukan. Ternyata janjinya tidak pernah dilakukan, saudara, tidak menepati janjinya, saudara. Ya, saudara, inilah manusia. Ya. Kalau kita benar-benar dikatakan sebagai orang yang setia, saudara, kita harus berpegang janji kita kepada Allah. Kalau kita sudah berjanji kepada Allah, Tuhan, aku mau setia, Tuhan, aku mau taat kalau firman-Mu, saudara, lakukan itu. Ya, janji kita itulah tanda pertama orang yang setia itu seperti itu, berpegang pada janji. Yang kedua, saudara, orang yang setia itu tandanya itu mempunyai pemilihan, saudara, ya, mempunyai pemilihan, ya. Sekali ikut Tuhan, selamanya ikut Tuhan. Mempunyai pemilihan, saudara. Apapun yang terjadi, kesesatan, kesulitan apapun, ya, karena pendirian sudah mengatakan sekali ikut Tuhan, selamanya ikut Tuhan. Itulah tanda yang kedua orang yang setia, ya, dia mempunyai pemilihan. Sekarang banyak saudara orang Kristen dengan situasi kondisi yang sulit, ya, akhirnya terpengaruh dengan orang lain sehingga mereka meninggalkan Tuhan dan sebagainya. Jangan, saudara. Kalau kita ingin menjadi lebih dari pemenang, ya, kita harus mempunyai pemilihan, ya. Jangan kita terpengaruh oleh keadaan. Ya, ketika saudara, orang yang setia itu adalah orang yang taat, orang yang taat, ya. Orang yang taat, ya, untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab, kewajiban sebagai umat yang diberi Allah. Orang yang taat, ya. Ini, saudara, tanda orang yang setia itu, ya, memegang janjinya, punya pemilihan, taat, dan yang terakhir adalah memiliki ketulusan hati, ya, ketulusan hati, saudara. Nah, saudara, mungkin Bapak Ibu, terutama Ibu, suka yang melihat senator namanya anak Ben, ya, Ben, suka, ya. Saya suka, saudara, walaupun saya itu seorang bapak suka, saya melihat situasi awal itu anak Ben, saudara. Di situ saya lihat globalnya, ternyata dalam pemeran itu tidak ada ketulusan hati, ya. Mungkin keluarganya gila, ya, keluarganya sampai itu, ya, si Cahaya dan sebagainya, tidak ada ketulusan, banyak kebohongan, saudara, ya. Ini berbohong untuk menutupi ini, berbohong dan sebagainya, saudara. Jangan, saudara, ya, kita sebenarnya harus tulus, hati kita tulus, saudara, ya, baik di depan kita, pun kita ada di belakang kita, harus tulus, ya. Kalau kita sudah mengatakan Bukbala, Bukbala, ya sudah di belakang pun juga seperti itu, Bukbala, Bukbala, tulus, saudara. Itulah tanda orang yang setia, saudara, ya. Nah, saudara, kalau kita mau menjadi seorang pemenang, saudara, bukan sekedar menang, seorang pemenang, lebih dari pemenang, ya. Mari kita perhatikan firman Allah pada bagian ini, saudara. Demikian firman Allah, semoga firman Allah ini menjadi berkat.